Public speaking tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang keluar, tetapi ada juga faktor lain yang menentukan efektivitas kita dalam menyampaikan pesan. Apa saja itu? Nah, inilah yang akan kita bahas di beberapa menit ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Oktana, biasa dipanggil Yuda. Saya merupakan mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Dalam video ini saya akan membagi kepada teman-teman semuanya tentang ada faktor lain yang menentukan tingkat efektivitas kita dalam menyampaikan pesan, terutama dalam hal public speaking. Nah, sebelum kita lanjut ke apa faktor yang menentukan tingkat keberhasilan kita dalam menyampaikan pesan dalam public speaking, ada baiknya kita terlebih dahulu memperkenalkan tentang apa itu public speaking secara dasar. Secara sederhananya, public speaking merupakan proses penyampaian pesan kepada banyak orang pada suatu acara, baik itu pidato, kemudian demonstrasi, atau dalam training misalnya. Nah, dalam setiap acara, public speaking itu memiliki tujuan yang beragam. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tujuan dari public speaking. Satu, adalah to inform. Bagaimana kita memberikan informasi kepada audiens yang mengikuti kita. Yang kedua adalah to educate. Nah, hal ini tujuannya adalah kita memberikan edukasi, pendidikan, kemudian mencerdaskan, memberikan literasi kepada audiens kita. Contoh saja literasi digital, bagaimana kita memberikan kepada audiens kita tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan digital secara positif. Lalu yang ketiga, to entertain. Selain sebagai informasi, edukasi, public speaking juga ternyata bisa juga sebagai media kita dalam menghibur orang lain. Jadi dalam public speaking itu bukan hanya tentang mengolah kata saja, bukan hanya tentang memilih diksi-diksi yang tepat untuk kita sampaikan kepada banyak orang, tetapi juga tentang bagaimana kita menselaraskan antara kata, ekspresi, gerakan tubuh, dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menguatkan pesan yang kita ingin sampaikan kepada publik kita. Nah, menurut Albert, seorang psikolog terkemuka dari University of California, dia mengemukakan ada 3 komponen yang sangat menentukan tingkat efektivitas kita dalam menyampaikan pesan kepada audiens kita atau pada khalayak ramai. Apa saja itu? Ada istilahnya 3V. Yang pertama ada visual, yang kedua vokal, dan yang ketiga ada verbal. Menurut Albert, jika dipersenkan seberapa kuat sih antara 3 ini dalam menyampaikan pesan, ternyata visual itu memiliki 55%. Lalu vokal ada 25%, dan selebihnya 7% itu ada pada verbal, kata-kata. Nah, untuk membuktikannya, saya memiliki sebuah permainan. Jadi, teman-teman semuanya, ibaratnya saya memiliki 2 senter. Ini senter 1, ini senter 2. Senter 1 ini nyala terus gitu ya. Sementara senter kedua dia itu nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Pertanyaannya adalah, jika senter ini terus-menerus kita biarkan, senter manakah yang cepat habis baterainya? Ayo, siapa yang jawab yang 1? Siapa yang jawab 2? Angkat tangan dulu. Wah, kayaknya banyak yang jawab 2 nih ya. Ya, kita kunci jawabannya ya. Anggap saja semuanya menganggap bahwa jawabannya ada pada senter kedua gitu ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa perbedaan dari nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup? Wah ya, yang ada di sana nih kayaknya pengen menjawab nih. Oke, terima kasih. Jadi ada perbedaan, menganggap bahwa mereka ada perbedaan nyala, hidup, nyala, hidup. Padahal secara katanya nyala, hidup itu sama saja. Nyala berarti hidup, hidup berarti nyala. Yang membedakannya dari kedua senter ini adalah gerakan tangan saya. Bener ya? Ini dia nyala terus gitu ya. Sementara dia ini nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Dengan gerakan tangan saya seperti kedap-kedip, maka banyak yang mempersepsikan bahwa senter kedua ini nyala, hidup, nyala, hidup. Padahal kata-kata saya yang keluar itu nyala, hidup, nyala, hidup.
tetapi karena orang terpengaruh pada gerakan saya, jadinya mereka menganggap bahwa ini nyala mati, nyala mati, nyala mati. Nah, itulah gambaran visualisasi betapa komponen pertama itu tentang visual itu sangat menentukan tingkat efektivitas kita dalam menyampaikan pesan. Contohnya lagi, misalnya saat kita mengajak orang untuk bersemangat, lalu kita bilang semangat ya teman-teman semuanya, tapi dengan suara yang lemah, ekspresi yang lesu, jadinya pesan itu tidak akan sampai. Walaupun kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata semangat, tetapi karena tidak selaras dengan ekspresi, kemudian body language kita, sehingga pesan itu tidak sampai secara sepenuhnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita akan bahas kupas lebih dalam lagi tentang 3 komponen ini. Kita mulai dari komponen 1, yaitu tentang visual, atau bahasa sederhananya adalah komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini itu memberikan kita pemahaman tentang bagaimana kita memanfaatkan visual segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang ada pada diri kita, maupun yang ada di luar kita, seperti infocus, layar, video, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah visual ini adalah bagaimana kita bisa mengelola ekspresi kita, gerakan tubuh kita, tatapan mata kita, cara kita mengucapkan, itu mempengaruhi dari efektivitas kita dalam menyampaikan pesan gitu ya. Yang sudah saya contohkan lagi, atau misalnya kita bilang angka 1, tapi gerakan kita di 2 gitu ya, maka orang akan salah persepsi tentang ini 1 apa 2 sih maksudnya, kayak gitu. Nah, dalam hal ini apa yang kita katakan mesti selaras, mengikuti body kita mesti selaras dengan apa yang kita katakan. Misalnya, selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya, sehat? Nah, bagaimana tuh kalau dengan cara yang berbeda? Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya, sehat? Walaupun katanya sama, tapi dengan ekspresi yang berbeda, maka audiens akan menerimanya juga dengan berbeda. Jadi visualisasi kita ini sangat menentukan terhadap efektivitas kita dalam menyampaikan pesan. Tidak hanya efektif, tapi juga body language kita, gerakan tubuh kita itu memberikan kekuatan yang lebih besar dalam hal penerimaan audiens terhadap apa yang ingin kita sampaikan atau tujuan dari public speaking kita. Lanjut ya. Lalu yang kedua ada soal vokal. Yang kedua itu ada soal vokal. Nah, ini juga penting teman-teman, bagaimana kita bisa mengolah intonasi dari suara yang kita ingin keluarkan. Seandainya misal kita ingin memberikan semangat kepada teman-teman kita atau pada audiens kita, maka tentu saja suara yang kita keluarkan itu mesti lantang. Atau kita ingin mengajak para audiens kita itu agar terharu dengan apa yang kita sampaikan, tentu dengan intonasi yang lembut, yang mengharukan, sehingga orang akan tersentuh terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Contoh kita contohkan secara sederhana, teman-teman semuanya yang ada di hadapan saya semuanya, mari kita tundukkan kepala kita, kita angkat tangan kita, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi dalam setiap kesempatan kita, dalam setiap langkah kita. Lalu itu intonasi ketika kita ingin menggunakannya dalam berdoa. Atau misalnya dengan cara kata-kata yang sama tapi intonasi yang berbeda, akan salah persepsi dari audiens kita. Teman-teman, marilah kita kadahkan tangan kita gitu ya. Justru akan berbeda pemahaman dari audiens kita, walaupun kata yang keluar itu sama. Jadi teman-teman, jika ingin mempengaruhi banyak orang, ingin memberikan informasi kepada orang, kita mesti mengatur tentang intonasi suara kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa? Verbal. Ya, dalam hal ini kita memang juga harus mengatur cara mengolah kata atau memilih diksi-diksi dalam menyampaikan pesan terhadap khalayak ramai
atau terhadap audiens kita. Jika kita berhadapan misalnya dengan nenek-nenek, yang audiens kita banyak orang tua, tentu kita memakai diksi yang sesuai dengan keadaan audiens kita. Berbeda hal lagi jika kita bersama dengan para intelektual, orang-orang terpelajar, tentu kita menyesuaikan diksi atau pilihan kata menyesuaikan dengan apa keadaan dari audiens kita. Nah, itulah teman-teman, dari 3 komponen itu yang mesti kita perhatikan dalam menyampaikan pesan di public speaking. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.